pimpinan dan seluruh jajaran kantor pertanahan Kabupaten Goa telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK WBBM yang ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK. Kantor Pertanahan Kabupaten Goa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi, diantaranya kioska, antrian elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, rencana kebutuhan pegawai pada kantor pertanahan Kabupaten Goa telah disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan analisa beban kerja dan peta kebutuhan jabatan. Penetapan kinerja individu didasari pada SKP yang ada pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Seluruh komponen pada lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Goa menerapkan aturan disiplin, diawali dengan apel pagi yang dilaksanakan setiap pagi dan absensi secara elektronik. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan, diklat teknis, seminar, maupun konsultasi teknis. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa telah menyediakan ruang pengaduan masyarakat dan memanfaatkan aplikasi lapor dalam menerima pengaduan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Purik Taiksan, Bupati Kabupaten Goa, sangat mendukung Kantor Pertanahan Kabupaten Goa menuju zona integritas WBK dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yeni Andriani, Kepala Kejaksaan Negeri Goa, di mana kami mendukung Kantor Pertanahan Kabupaten Goa untuk memperoleh wilayah bebas dari korupsi. Dari segi metode, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK atau WBBM dengan penandatanganan Fakta Integritas yang dimana merupakan implementasi dari tugas dan fungsi ASN, pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjalankan pedoman perilaku atau kode etik profesi dengan menetapkan standar pelayanan sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan ASN, dan memberikan transparansi dalam melakukan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, serta mendukung akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Dari segi material, Kantor Kabupaten Goa telah mendapatkan dukungan dari Bupati Goa untuk menuju ZI WBK dan WBBM, serta inovasi yang memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat. Dan yang kedua, Kantor Kabupaten Goa juga mendapatkan dukungan dari Kepala Kejaksaan Negeri Goa untuk mendukung wilayah tersebut menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih, di mana Kepala Kejaksaan Negeri tersebut melihat secara langsung bagaimana Kantor Kabupaten Goa itu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta adanya SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang prima dan yang terbaik bagi masyarakat. Dari segi money, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa telah melakukan perencanaan anggaran yang terperinci guna menunjang pelaksanaan program sesuai target yang ingin dicapai. Dengan perencanaan program yang jelas, pegawai ASN dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam menyelesaikan program tersebut. Selain itu, untuk mengimbangi perencanaan yang baik, dilakukan pula pengelolaan dan pelaporan anggaran secara menggunakan teknologi informasi sehingga mempermudah dalam pengawasannya. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari literasi digital Smart ASN. Dalam segi mesin, Kantor Pertanahan Kabupaten Goa telah melakukan good practice manajemen ASN dan juga Smart ASN. Ini ditunjukkan dengan adanya aplikasi lapor dari masyarakat dan juga ada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan seperti kioska, antrian elektronik, penggunaan KKP, SKPT elektronik, pengecekan elektronik, dan info nilai tanah elektronik, serta adanya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi tentang Kanta. Selanjutnya juga
ada inovasi yang terdepan untuk mengembangkan kantor pertanahan kabupaten. Dari segi kantor pertanahan Kabupaten Goa mencoba untuk memberdayakan SDM-nya dengan cara membuat rencana kebutuhan pegawai disusun sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan analisa beban kerja dan peta kebutuhan jabatan. Penetapan kinerja individu sesuai dengan sasaran kinerja pegawai, menerapkan aturan disiplin, dan meningkatkan kompetensi SDM. Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedatangan penyidik Polda ini untuk melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja. Penyidik mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional Jakarta dan Bekasi. Mereka telah ditangkap penyidik Polda sebelumnya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan kasus mafia tanah ini mempunyai modus beragam, mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat maupun yang paling canggih yaitu membobol akun yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses. Dan yang paling canggih ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Ya, oleh karena rekan-rekan sekalian, ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak, ya. Dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Sementara itu, Santoso, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan mengatakan akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Lebih jauh dikatakan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa pemberantasan mafia tanah ini polisi tak bergerak sendiri dan akan bekerja sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Badrul Zamal, Jakarta. Dari segi atau orangnya, oknum BPN yang menjadi mafia tanah dalam kasus di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan merupakan telah menjadi salah satu contoh buruknya dalam penerapan manajemen ASN yang seharusnya berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, tetapi diciderai dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL yang tidak segera membagikan sertifikat tanah dalam program layanan pertanahan PTSL pada tahun 2019. Hal ini bertentangan dengan peran pegawai ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, yang dimana melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga tidak sesuai dengan pedoman perilaku atau kode etik ASN, sehingga merugikan nama baik ASN serta instansi. Dari segi material, dapat diambil kesimpulan dari video mafia tanah tersebut bahwa SDM yang tidak melaksanakan merit system, khususnya tidak mempertanggungjawabkan kompetensinya dengan merekayasa data di dalam produk BPN, hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan sangat merugikan bagi pihak lain, yaitu korban. Jika dilihat dari sisi money, terjadinya mafia tanah yaitu yang pertama karena rendahnya tingkat kesejahteraan pada oknum seperti pada di ASN dan juga pada mafia. Dan yang kedua, tingginya biaya untuk bertahan hidup sehingga mendorong adanya oknum untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya anggaran PTSL membuat ada oknum di dalam BPN bekerja sama dengan mafia tanah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih. Dari segi mesin, munculnya kasus mafia tanah yang terjadi di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ini merupakan contoh kurangnya manajemen ASN akibat
sistem pengawasan kinerja yang belum optimal sehingga dapat muncul celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi sehingga dapat dilakukan tindak pelanggaran. Selain itu, terjadinya akses ilegal akan akun yang seharusnya tidak dapat diakses dengan mudah menunjukkan keamanan sistem digital yang belum optimal. Hal ini belum sesuai dengan pilar literasi digital, yaitu keamanan. BPN Jakarta Selatan telah melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah dengan memalsukan sertifikat dengan menggunakan data palsu dengan bekerja sama dengan beberapa oknum. Dan yang kedua adalah melakukan pemalsuan dalam kegiatan peralihan hak jual beli. Dan yang ketiga adalah adanya akses data secara ilegal. Dan yang keempat adalah penghapusan data yuridis dan data fisik secara ilegal. Yang kita ketahui bahwa keempat hal di atas merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku dari ASN.